Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan kembali mengulik tentang PT Toshiba. Nah, jadi awalnya itu kalau kita lihat sejarahnya, PT Toshiba itu merupakan gabungan dari dua perusahaan. Yang pertama adalah Tanaka Seizoso yang mana dibangun pada tahun 1873. Kemudian yang terakhir adalah Hakunetsu Sasio Ltd yang dibangun pada 1890. Nah, kedua perusahaan ini nih kayak mempelopori di bidangnya masing-masing gitu. Yang satu di bidang teknik, yang satu lagi di bidang bola lampu. Jadi ketika kedua perusahaan ini kayak udah naik banget gitu, mereka bergabung menjadi namanya Tokyo Shibaura Denki pada tahun 1939. Dan mereka itu berniat dan berambisi untuk menjadi sebuah perusahaan yang bisa bersaing secara global. Nah, Tokyo Shibaura Denki ini mencapai puncaknya, mulai puncak itu ketika after Perang Dunia Kedua, ya sekitar tahun 1950-an gitu. Nah, mereka pas lagi naik-naiknya akhirnya menciptakan produk-produk baru, terus udah gitu mengembangkan pabrik yang baru, terus pokoknya menciptakan banyak inovasi sehingga mereka lebih dikenal gitu di pasar-pasar, serta mereka juga mengembangkan perusahaan-perusahaannya ke negara-negara lain seperti kayak Asia Tenggara, terus termasuk juga di Hawaii. Nah, pada tahun 1984 si Tokyo Shibaura Denki ini resmi mengganti namanya menjadi PT Toshiba, dan kemudian ya mereka makin naik hingga bisa disebut 20 perusahaan paling berpengaruh di dunia. Nah, ya tadi 20 masuk 20 besar itu dalam semikonduktor ya. Nah, terus kalau misalkan dari chip sendiri itu dia termasuk masuk dalam 7 besar. Nah, selain dari semikonduktor dan chip tadi, kalau misalkan kita lihat nih pada sekarang ya kan, siapa gitu yang nggak kenal sama si PT Toshiba ini? Mulai dari AC, kulkas, radio, TV, banyak gitu peralatan rumah tangga yang juga menggunakan Toshiba. Bahkan flash disknya pun ada loh. Nah, terus tapi kayak sayang gitu dibalik ke panjangan dari historinya mereka ya kan yang udah ratusan tahun, tapi ada nih ketahuan dari satu skandal, yaitu adalah skandal manipulasi laporan keuangan. Nah, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Toshiba adalah supaya labanya terlihat besar. Nah, aktivitas ini itu sudah dilakukan sejak tahun 2008 dan baru ketahuan tahun 2015. Kenapa tuh bisa ketahuan? Itu adalah karena awalnya menteri dari Jepang sendiri, yaitu Shinzo Abe, kayak berusaha mengumpulkan investor global. Makanya kayak perusahaan-perusahaan gede itu diminta untuk lebih transparan lagi gitu. Akhirnya ya udahlah kan dicek tuh, ternyata ketahuan, dan totalnya itu dari investigasi nih ya, itu ada 151,8 miliar yen, jumlah yang sangat fantastis. Padahal si Toshiba ini menggunakan auditornya itu salah satu auditor terbesar gitu loh di dunia yang disebut dengan Big Four, yaitu Ernst & Young. Nah, kenapa ya kok bisanya nggak ketahuan gitu setelah berlarut-larut, setelah bertahun-tahun? Ya ternyata mungkin kayaknya itu dia itu sistemnya rapih gitu kan, maksudnya dalam artian terintegrasi gitu. Jadi ya kayak sampai direksinya, manajemennya itu tahu, dan bahkan mereka yang nyuruh. Kenapa? Karena si Toshiba ini kan punya targetnya itu yang besar banget, sampai kayaknya tuh udah nggak realistis lagi gitu. Nah, akhirnya karena targetnya tidak realistis lagi, mereka berusaha gimana pun caranya supaya laporan keuangannya itu kayak baik-baik aja gitu, labanya terlihat besar-besar aja. Padahal kalau misalkan kita lihat nih dari laporan restatementnya, itu rata-rata mereka rugi. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, pas saya hitung dari keberlangsungan usahanya itu rata-rata mereka masuknya sudah ke gray sampai distress area. Artinya mereka tuh udah kondisinya memang mengkhawatirkan. Tapi ya kalau misalkan kita lihat lagi di laporan keuangan yang awal tuh yang sebelum ketahuan, ya kelihatannya baik-baik aja gitu. Nah, artinya di sini itu ada terjadi yang disebut dengan penggelembungan laba. Nah, penggelembungan laba ini adalah laba yang harusnya, yang realitasnya itu tidak sesuai dari
yang ditulis di laporan keuangan. Nah udah gitu juga mereka banyak tidak ngikutin dari SAK yang mereka gunakan gitu. Mereka disebut di laporan keuangan itu gunain GAAP. Nah terus tapi juga di laporan statementnya itu ditulis kalau mereka beberapa itu nggak ngikutin GAAP-nya itu, antara lain dari percentage of completion, terus kemudian tidak memasukkan laba. Banyakannya sih tidak memasukkan laba, tidak memasukkan beban, tidak memasukkan beban daripada ada tuh sub divisinya. Nah nanti kita lihat ya. Nah tadi kan saya juga ngomong tuh kalau misalkan bahkan direksi dan manajemennya pun tahu ya, karena ini tuh udah kayak keputusan resmi dari atasan gitu loh. Jadi ya gimana pun mau bawahannya udah tahu nih ya, mereka ya udahlah lakuin aja gitu, karena mereka tidak boleh membantah apa yang diucapkan oleh si atasannya. Nah kalau misalkan kita melihat dari kosonya nih, kan koso 2013 seperti kita pernah bahas tuh di awal, ada 5 komponen. Yang pertama adalah control activities, selanjutnya ada risk assessment, kemudian ada control environment, terus juga ada information and communication, dan yang terakhir adalah monitoring activities. Nah kayaknya sih si PT Toshiba ini tidak mengikuti kosonya ini loh, yang mana walaupun ada struktur nih, misalkan si A ini bagiannya apa, jabatannya apa, ini bagian apa, pokoknya udah jelas lah strukturnya ya kan. Cuman tetap aja kalau misalkan ada pengambilan keputusan yang apa sih namanya, padahal ini bener nih, cuman lagi-lagi harus ngikutin maunya manajemen. Nah akhirnya pas ketahuan kayak gitu, direksi-direksinya dia itu pada mengundurkan diri. Nah untuk nama-namanya udah pernah dibahas ya di video sebelumnya. Nah kemudian dampaknya itu apa aja sih? Dampaknya itu adalah pemecatan sekitar 7.000 karyawan pada saat itu loh ya. Terus belum lagi dia itu menjual pabrik TV-nya itu ke Skyward yang ada di Jepang. Artinya lumayan banyak kerugian, belum lagi denda yang diterima oleh Toshiba karena kejadian kecurangan laporan keuangan ini, yaitu sebesar 7,37 miliar yen yang disebut-sebut sebagai denda terbesar yang pernah dikasih sama pemerintah untuk perusahaan. Belum lagi sahamnya Toshiba ini juga turun sekitar 20%, dan akhirnya si Toshiba ini kehilangan kurang lebih 1,67 triliun dari nilai perusahaannya. Dampak lainnya lagi untuk negara Jepang sendiri adalah kehilangan kepercayaan dari investor global. Nah tadi kan saya udah ngomong tuh kalau ini tuh berawal dari si menterinya, yaitu Shinzo Abe, yang pengen kayak narik investor global, ayo investasi nih di negara kami, karena negara kami ini bakalan punya transparansi yang lebih jelas gitu, yang lebih bagus. Ternyata kan kejadiannya kayak gini ya, berarti kan kemungkinan nih banyak investor-investor yang malah kayak nggak jadi gitu mau ngeinvestasiin di Jepang, dan pun tidak menutup kemungkinan jika investor-investor yang ada di luar Jepang yang sudah berinvestasi itu akhirnya mencabut investasinya. Belum lagi tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Toshiba. Tadi kan kita udah singgung di awal, Toshiba itu udah punya histori sekitar 140 tahun. Nah dengan keadaan kayak gini otomatis tingkat kepercayaan dari customer pun berkurang gitu kan, yang mana itu juga merugikan Toshiba. Nah bahkan dampak dari tahun 2015 itu masih berasa sampai sekarang, yang mana pernah kita singgung sebelumnya. Pada tahun 2018 itu si Toshiba menjual sebagian saham PC ke Sharp. Nah terus ternyata pada tahun ini nih 2020 dia menjual sisanya. Jadi sekarang bukan sebagiannya lagi, tapi sudah benar-benar saham PC-nya itu dijual. Jadi sekarang udah resmi punyanya Sharp, si Dynabook itu. Nah padahal kan PC itu salah satu faktor yang membesarkan namanya Toshiba. Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang dampak bagi Toshibanya. Nah sekarang kira-kira ada hukuman gak nih bagi si auditornya, yaitu Ernst & Young kan. Nah Ernst & Young ini dikenai denda 2.111 juta yen sebagai denda moneter administrasi karena kesalahannya yang membiarkan gitu, padahal ada salah saji kan di dalamnya, tapi dibiarin aja.
Terus ditambah juga dari suspensi 6 bulan untuk mengambil klien baru. Nah, terus udah gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban juga para direksi-direksi atasannya itu pada mengundurkan diri dari EY. Dan untuk informasi yang terbaru nih, si Toshiba sekarang sudah mengganti auditornya menjadi PwC. Nah, sayang banget kan, padahal seharusnya mungkin bisa terdeteksi lebih cepat, cuman karena adanya keteledoran dalam tanda kutip dari akuntan publiknya, akhirnya ketahuannya ya baru 2015, udah bertahun-tahun gitu dilakuin. Nah, kira-kira apa aja sih yang kurang dari ACRC manajemen dari Toshiba sendiri, dan apa juga yang kurang dari akuntan publiknya? Yuk kita bahas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat apa-apa aja yang kemarin dimanipulasi sama Toshiba. Oh iya, by the way, ini adalah restatement daripada laporan keuangan Toshiba yang kemarin. Nah, di sini ada informasi tentang apa-apa aja tuh. Misalkan di sini ada percentage of completion method. Di sini dikasih tahu kalau misalkan estimate total cost-nya tidak dikalkulasi based on the latest information. Jadi seharusnya ada beban, dia nggak dimasukin beban. Begitu juga di sini ada terkait dengan operating expense individual product business, sama kayak gitu juga. Jadi seharusnya ada beban tapi tidak dimasukin, kayak gitu. Di sini juga ada dari partner action in DPC business, kemudian ada juga dari valuasi inventory in the semiconductor business. Itu sama, jadi tidak direcognize until the time of actual disposal. Terus di sini juga ada event identify self check and others. Kemudian di sini juga ada impairment losses and resulting adjustment to depresiasi. Di sini juga ada adjustment terkait dengan pajaknya juga. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada CRO KPD, di sini ada bisa kita lihat bahwa laporan ini tuh kurang dalam completeness-nya. Artinya ya tidak lengkap gitu, padahal harusnya ada tapi nggak diadadain. Terus udah gitu juga termasuk dalam di sini ada adjustment to depreciation, berarti di sini valuasinya salah. Terus kemudian juga right and obligation-nya, jadi di sini karena beban-bebannya nggak diakui gitu loh ya, jadi seolah-olah kan pendapatannya besar, artinya apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan tidak diungkapkan secara wajar, tidak secara seluruhnya gitu, tidak lengkap. Jadi selain tidak lengkap, right and obligation-nya tidak benar juga, terus valuasinya juga kurang, alokasinya, kemudian juga presentation-nya sama disclosure-nya juga kurang. Nah, kalau misalkan kita lihat dari misalkan apa-apa aja yang mesti dilakuin sama si auditor, seandainya misalkan auditor itu kan nanti ada ngetes daripada test of control kan. Kalau misalkan seandainya test of controlnya itu dilakuin secara benar, maksudnya kan kayak dari budayanya Toshiba itu ya memang bisa kita lihat kalau manajemennya udah ngomong A itu harus dikerjain. Jadi si bawahnya itu walaupun misalkan dari manajemennya itu acuannya salah, perintahnya salah, mereka tetap harus ngikutin karena budaya di sana tuh kayak gitu. Jadi kurang gitu. Jadi harusnya si pihak auditornya ini lebih memperhatikan lagi daripada pengendalian di sana tuh test of controlnya gimana. Begitu juga dengan substantive test of transaction-nya. Jadi harusnya dilihat benar-benar apakah transaksi-transaksi itu tuh sudah benar gitu. Begitu juga dengan ngeling-ngelingnya kan, misalkan kayak pendapatan, berarti kan nanti hitungannya ngaruhnya ke kas ataupun ke banknya. Jadi harusnya itu lebih diperhatikan. Mungkin jika lebih diperhatikan, setidaknya pun kalau misalkan ada kecurangan tidak terjadi begitu lama. Kan kalau di sini kasusnya itu disebutkan bahwa dia itu ketahuan memanipulasi laporan keuangan itu sejak 2008 sampai dengan 2014, lama banget kan. Jadi sangat amat disayangkan. Jadi kalau misalkan si auditornya lebih teliti lagi dalam mulai dari risk assessment, risk responsesnya,
Terus udah gitu kemudian test of control dan test of substantive transactionnya itu dia lebih teliti lagi, sehingga aksi-aksi daripada auditor ini tidak bisa terbaca oleh si Toshibanya. Jadi kecurangan yang terjadi pun dapat diketahui dengan lebih cepat, nggak berlarut-larut kayak gini. Sekian untuk pemaparan hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekeliruan dalam video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Heliantono selaku dosen kami atas ilmu-ilmu yang telah diberikan pada satu semester ini, dan memacu kami juga untuk lebih belajar mandiri, mencari juga informasi dari berbagai sumber sehingga memperoleh ilmu update yang lebih baik lagi. Terima kasih juga atas tugas videonya yang tiap minggu ini kami kerjakan. Semoga ini dapat membantu kami untuk lebih overcome gitu. Mungkin dari sebagian dari kami ini ada yang tidak biasa berbicara depan kamera ataupun tidak biasa untuk menjelaskan kepada teman-teman. Semoga dengan adanya tugas-tugas video selama satu semester ini bisa membantu kami untuk memperlancar public speaking ke depannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.